tersusun atas nutrisi. Nah, isinya adalah nutrisi. Bukan sebagai pembunuh penyakit, tetapi isinya adalah nutrisi. Murni siap pakai oleh ternak. Murni siap pakai di sini maksudnya adalah siap pakai itu langsung bisa diserap, diolah, digunakan oleh ternak. Sehingga ketika ternak ataupun VOC NASA itu masuk ke dalam air minum, tercampur ke dalam komboran ataupun air minum, itu langsung menuju ke saluran penyerapan kita, yaitu usus halus. Sehingga pakan yang ada di sana pun ikut terserap. Nah, jadi timbullah yang namanya penghematan pakan, tetapi sistemnya adalah dengan meningkatkan penyerapan dari pakan yang ada. Yang tadinya misalnya terserap 60% dengan teknologi NASA, dia bisa membantu meningkatkan penyerapan menjadi 80%. Nah, sehingga kita bisa menghemat pakan. Menghemat pakan ini digambarkan dengan FCR kalau di perunggasan atau di peternakan. Feed Conversion Ratio atau efisiensi pakan. Yang tadinya 1,5 kilo pakan menjadi 1 kilogram daging, sekarang kita bisa tingkatkan penyerapannya menjadi 1,3 kilogram pakan yang diberikan menjadi 1 kilogram berat badan, 1 kilogram daging. Nah, sehingga kita bisa menghemat kurang lebih pakan ini sangat penting, bahkan kebutuhannya itu 70% dari biaya produksinya. Nah, bayangkan kalau kita punya modal 1 juta, 700 ribunya itu adalah modal dari pakannya. Nah, sehingga kita harus sangat hati-hati, sangat baik memanajemen dari pakan. Nah, sebelum masuk ke pakan, saya akan cerita terhadap nutrisi juga dulu, berkaitan dengan telur. Nah, ini juga penting karena memang dari ayam broiler ini membutuhkan kadar protein yang tinggi, kadar pakan yang bagus. Nah, itu mengapa demikian? Karena kurang lebih kalau kita lihat dari telur itu merupakan makanan yang sangat bagus, sangat baik. Karena apa? Karena yang namanya kuning telur itu isinya kaya akan protein dan lemak. Bahkan kalau kita tahu dari putih telurnya, nah itu hanya berisi protein saja. Nah, ini sangat penting diketahui karena merupakan makanan yang sangat sehat, yaitu kuning telur, yaitu putih telur itu full hanya berisi putih, hanya berisi protein dan air. Nah, jadi kalau yang namanya telur itu isinya kaya akan protein. Apalagi di putih telur itu hanya protein. Nah, hanya protein albumin namanya. Hanya protein dan air. Nah, sehingga si embrio, si anak itu bisa hidup hanya dengan kebutuhan yang ada di dalam satu butir telur. Nah, jadi sangat penting memberikan nutrisi yang bagus bagi ayam karena dia akan bertumbuh melalui proses berkembang biak di telurnya tersebut. Nah, sehingga ketika telur dimanfaatkan oleh manusia, itu menjadikan nutrisi dari protein hewani akan sangat sudah bisa tercukupi. Nah, jadi walaupun tetap ada tambahan yang lain, tetapi dengan adanya telur, itu menjadi penyumbang protein hewani juga yang lumayan tinggi, sehingga kita harus tahu bahwasannya telur yang bagus didapatkan dari ayam yang bagus. Nah, sekarang sangat murah sekali harga telur. Kurang lebih hanya sekitar 20.000 ya, 20.000 sudah mendapatkan nutrisi yang sangat bagus. Nah, kembali lagi ke ayam broiler, ke nutrisi ayam broiler, yaitu dalam hal ini adalah manajemen pakan. Kita tahu bahwa budidaya ayam broiler itu kurang lebih selama 4 minggu atau kurang lebih selama 28 hari sampai dengan 35 hari. Nah, kita lihat dari kebutuhan yang ada di slide tersebut, bahwasannya memang ada pembagian fase pemeliharaan. Ada yang namanya awal, yaitu starter, ada juga pertengahan. Nah, ini biasa juga disebut
grower. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan finisher di akhir. Nah, untuk pemberian pakan pun itu juga berbeda. Nah, sehingga kalau kita lihat di fase awal itu memang proteinnya lebih tinggi. Nah, daripada fase yang kedua. Nah, jadi pada saat DOC masuk, anak ayam masuk, itu diberikan pakan yang kualitasnya lebih tinggi. Nah, biasanya kalau teman-teman dengar, tahu mungkin yang namanya BR1, kemudian 511, dan lain sebagainya, banyak sekali yang sudah dalam bentuk pabrikan yang memenuhi standar dari nutrisinya. Baik itu protein kasar, energi metabolisme, serat kasar, lemak kasar, abu, kalium, dan fosfor. Nah, ini merupakan SNI dari pembuatan pakan, dari yang namanya manajemen pakan. Nah, pakan ini diberikan pun berbeda tiap fasenya. Ada yang namanya starter, grower, dan finisher tadi. Sehingga perlu tahu bagaimana dan berapa jumlahnya nanti yang dibutuhkan. Dan untuk teknis dari awal sampai dengan panen, nah ini mudah-mudahan nanti di pekan depan kita akan membahas. Dari ayam datang, diberi pakan berapa, air minum berapa, kemudian diberikan vaksin di usia berapa, kemudian sampai dengan panen. Dengan bekal informasi yang sudah didapat dari minggu kemarin hingga minggu ini, kita akan mudah untuk memahami di pekan depan, sehingga kita sudah mudah untuk menjelaskan dan untuk memahami apa itu peternakan ayam broiler. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini membuat pakan secara mandiri. Nah, ini beberapa peternak itu memang menanyakan, bukan hanya peternak, mitra NASA pun menanyakan, Pak, bagaimana cara membuat pakan secara mandiri? Karena memang biaya produksi tadi itu adalah produksi yang paling tinggi, yaitu di harga pakan. Ketika pakan bisa kita buat sendiri, apakah bisa membuat pakan menjadi lebih murah? Dan apakah kita bisa menghemat pakan? Nah, ini merupakan pertanyaan. Nah, saya akan jadi teman-teman perlu pahami bahwasanya memang membuat pakan secara mandiri itu tidak semudah yang dipikirkan, tidak semudah yang kita lihat di lapangan, tidak semudah yang hanya di pikiran. Dia mencampur bahan A, bahan B, bahan C, kemudian diberikan. Nah, ini kami berikan informasi sedikit gambaran bagi teman-teman sekalian bahwa memang kalau mau mencampur atau membuat pakan secara mandiri, sebaiknya berpikir ulang. Perlu dipikirkan ulang. Mengapa demikian? Karena yang kami temui, yang saya temui di beberapa tempat ataupun beberapa toko pakan ternak, memang mereka menjual pakan. Baik itu yang sudah jadi ataupun yang masih eceran, seperti ada yang namanya katul, ada yang namanya minyak ikan, ada yang namanya pollard, dan lain sebagainya. Dan itu memang mereka sudah jual secara eceran. Namun yang sudah jadi dalam pabrik itu memang yang sudah terbaik. Karena mengapa kemudian terbaik? Karena sudah melalui juga yang namanya fase kontrol kualitas, kontrol quality control yang sudah sangat-sangat terjaga. Dan dari campuran pakan yang sudah dalam bentuk karungan itu, ternyata memang sudah pakan yang merupakan hasil formulasi yang sudah banyak sekali diteliti oleh beberapa ahli. Nah, ternyata bukan cuma 3 campuran, bukan cuma 5 campuran, bukan cuma 10 campuran, tapi bahkan lebih dari 20 campuran yang ada di dalam pakan yang sudah masuk ke dalam karung atau pakan jadi tersebut. Kalau kita tahu ada yang namanya vitamin, ada yang namanya mineral, ada yang namanya asam-asam amino dari lisin, glisin, kemudian ada juga beberapa sumber mineral, sumber protein, bungkil kedelai, kemudian tepung roti, kemudian polar, kemudian minyak ikan, tepung ikan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang mereka sudah datangkan dari manapun, bahkan ada juga yang datang dari luar negeri, dari impor. Nah, sehingga kemarin itu sempat adanya kenaikan harga, salah satunya adalah faktor tersebut. Harga bahan yang berasal dari luar negeri, sehingga harganya sedikit naik, harga pakan sedikit naik. Nah,
Dengan demikian, dengan campuran yang sangat kompleks tersebut, menghasilkan satu formulasi pakan yang ternyata sudah sangat lengkap, luar biasa, sehingga ini sulit untuk kita lakukan secara sendiri. Nah, jadi sulit untuk kita lakukan sendiri karena umumnya di lapangan yang tersedia banyak sekali itu hanyalah dedak, kemudian ada polar, bungkil kedelai, jagung, kemudian juga ada tepung ikan, apalagi dan banyak beberapa yang memang paling tidak hanya sekitar 6 lah, 6 bahan pakan yang mudah ditemui dan itu masih sangat kurang apabila kita bandingkan dengan pakan yang sudah dibuat oleh pabrik. Dan kemudian yang kami temuin juga, kebetulan saya temui yang namanya dedak itu, katul itu, kita juga harus pintar-pintar dalam mencarinya, melihat kualitasnya. Kualitasnya bagus, kemudian terjaga, kualitasnya terjaga. Nah, jadi kalau mau campur pakan sendiri, kalau bukan di ayam broiler itu tidak apa-apa. Di ayam kampung tidak apa-apa, di kampung super tidak apa-apa, di ayam petelur yang biasa juga tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk ayam broiler, seperti informasi pekan lalu bahwasanya memang ini adalah ibarat mesin adalah mesin yang sangat cepat. Nah, ketika dia diisi bahan bakar, diisi pakan yang oplosan, nah bisa jadi seharusnya adalah Pertamax diisi dengan premium. Nah, ternyata mesinnya ada salah satu kendala. Sehingga apa efeknya adalah lambat untuk tumbuh atau bobotnya kok jadi mundur. Malah nanti resikonya adalah kurang lebih bisa menyebabkan harga pakan yang membengkak. Teman sudah pengalaman, itu biasanya memberikan di akhir. Sehingga kita tetap berikan pakan pabrik, tetapi kita juga berikan pakan yang sudah kita campur sendiri. Nah, yang paling umum dilakukan adalah dengan tambahan dedak dan juga jagung giling halus. Nah, jadi di fase akhir finisher tadi di usia lebih dari 21 hari, kita berikan atau kita kurangi pakan pabrik tadi, 50% pakan pabrik, kemudian dicampur 30% jagung giling halus, kemudian 20% kita campur katul. Nah, ini katul yang betul-betul asli, tidak kemudian palsu. Nah, sehingga kita budidaya itu adalah budidaya yang tepat, yang mudah, yang bisa menghasilkan bobot badan yang bagus sehingga nanti kita mendapatkan nilai produksi yang luar biasa. Nah, kemudian juga harus mengetahui komponen nilai nutrisi bahan pakan. Dan ini juga sangat penting karena apa? Karena selain dari kita tahu bahannya apa saja, tetapi juga kita harus tahu nutrisinya. Nah, seperti yang ditampilkan di PowerPoint itu, bahwa itu adalah standar parameter menurut SNI. Nah, sehingga kita kalau mau membuat bahan pakan, kepepetnya membuat bahan pakan, nah kita bisa cari tahu bahan apa saja dengan kandungan nutrisinya apa saja. Yang minimal kadar air sampai dengan minimal 14%. Kemudian protein kasar minimal 18%. Nah, ini proteinnya 18% minimal. Jangan sampai terlalu rendah. Kemudian lemak, kemudian abu, kalsium, fosfor, dan lain sebagainya mengikuti hal tersebut. Sehingga kita perlu tahu apa saja bahan, kemudian nilai nutrisinya apa saja. Contohnya, kalau jagung memang kadar proteinnya rendah, kurang lebih sekitar hanya 8-10%. Tetapi dia punya energi metabolisme atau ME itu memang sangat tinggi, kurang lebih bisa sampai 3.300-an. Nah, sehingga jagung merupakan komponen yang paling banyak dalam pembuatan bahan pakan. Biasanya di pabrikan tuh hanya dipabrikan ada sekitar 45%, 50%-nya itu adalah jagung sendiri. Nah, sisanya ada bahan-bahan lainnya yang bisa meningkatkan produksi dalam budidaya ayam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagi yang memang ingin mencoba membudidayakan atau membuat pakan secara mandiri, silakan dipikirkan ulang. Dan apabila sudah yakin, hati-hati dalam memilih bahan pakan yang diberikan sehingga kita tidak malah memperpanjang masa panen sehingga kita lebih boros. Nah, jadi tidak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang selanjutnya. Sesudah pakan, memang pakan tadi merupakan yang sangat tinggi, biaya produksi sangat tinggi. Tetapi juga tidak kalah penting adalah kebersihan dan pengendalian dari yang namanya penyakit dalam peternakan.
Saya cari tempat dulu yang tidak menutupi. Sepertinya di sini. Ada yang namanya kebersihan dan pengendalian penyakit. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar. Ada ya, ada beberapa surveillance penyakit di Indonesia. Nah, jadi memang ini kurang lebih adalah beberapa penyakit yang menyerang ayam broiler, ayam potong. Nah, itu persentasenya. Yang sebelah kiri ya, yang ayam broiler yang sebelah kiri, yang layer tadi. Nah, ini layer itu adalah ayam petelur. Ayam petelur itu biasa disebut dengan ayam layer. Itu kurang lebih seperti di atas. Jenis penyakitnya pun berbeda. Nah, kita lihat yang paling banyak itu memang ada yang namanya ND. ND ini kurang lebih adalah Newcastle disease, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus sehingga perlu yang namanya vaksinasi. Ada juga CRD. CRD ini juga bisa disebut flu ataupun biasanya ciri-cirinya adalah ayam itu pilek atau ada cairan lendir dari hidungnya ditambah dengan suara yang ngorok karena memang penyakit pernafasan. Kemudian ada IBH. IBH itu hepatitis ya. Body hepatitis. Jadi memang di hewan itu juga ada yang namanya hepatitis sehingga juga kita harus penanganannya. IB bronkitis, NE nekrosis, nekrotik enteritis. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu apa nantinya penyebab dari ternaknya sakit, kemudian kita berikan obat yang tepat. Nah, sehingga pengendalian dalam penyakit ini dilakukan. Nah, ketika ND itu banyak sekali menyerang dari peternakan kita, tentu ada yang namanya pengendalian. Apa yang dilakukan pengendalian? Yaitu ada yang namanya pengendalian penyakit itu ada yang namanya biosecurity, ada juga yang namanya vaksinasi. Dan ini adalah pengendalian, upaya pengendalian dari agar ternak kita tidak terserang yang namanya penyakit. Nah, jadi ada dua pengendalian agar tidak terserang penyakit. Yang pertama adalah biosecurity, yang kedua adalah vaksinasi. Ini sangat penting. Sebelum kita budidaya unggas, ayam pedaging, kita harus tahu apa yang perlu ditangani. Jangan sampai ternak kita baru sakit, baru kita tangani. Nah, yang pertama adalah biosecurity. Ini mungkin masih asing di telinga kita. Apa itu biosecurity? Apa itu vaksinasi? Tetapi ini agar teman-teman bisa nantinya nyambung ketika menjelaskan atau ketika bertemu dengan peternak ayam broiler, kita perlu sampaikan juga bahwa biosecurity adalah sebagai upaya atau penanganan yang dilakukan guna mencegah serangan bibit penyakit dari luar tubuh. Nah, jadi ada penyakit yang berasal dari luar tubuh ternak datang, itu yang perlu kita halau, kita hindarkan. Nah, itu yang disebut dengan biosecurity. Untuk mencegah serangan bibit penyakit dari luar tubuh ayam dan atau dari luar area pemeliharaan. Nah, jadi kalau kita di peternakan, khususnya di ayam, itu yang namanya semprot desinfektan itu sudah biasa. Nah, bahkan sebelum adanya COVID. Nah, COVID ini kan biasanya dulu ada chamber, ada yang harus disemprot dulu sebelum masuk ke ruangan. Nah, kalau di peternakan itu sudah sangat biasa, lumrah. Nah, bahkan kalau di gambar itu ada truk yang akan masuk ke peternakan itu sudah harus disemprot dulu, tentunya dengan bahan yang aman. Nah, jangan sampai dia membawa bibit penyakit karena memang peternakan broiler yang besar itu dia jumlahnya populasinya juga sangat tinggi, bahkan jutaan. 1 juta, 10 juta itu biasa dalam satu farm atau satu peternakan. Nah, sehingga kegiatan biosecurity ini juga harus kita lakukan. Apa saja? Ada beberapa, yaitu ada yang namanya isolasi. Kemudian ada yang namanya kontrol lalu lintas. Nah, kontrol lalu lintas ini penting bagi siapapun yang akan masuk ke peternakan kita. Nah, jadi kalau ada barang pakan yang masuk disemprot, kemudian ada truk yang masuk disemprot, bahkan petugas yang berjaga atau yang mengawasi ketika keluar dari wilayah farm peternakan itu juga harus disemprot dahulu, jangan sampai membawa bibit penyakit dari luar. Nah, kemudian ada yang namanya sanitasi. Nah, sanitasi ini juga penting
untuk menjaga kebersihan. Nah, dengan beberapa kali kita lakukan penyemprotan di kandang, khususnya setelah kita melakukan proses pemanenan. Setelah panen, tentu kita akan membersihkan seluruh kandang, kemudian kita cuci. Nah, jadi ada yang namanya alat khusus atau pembersih khusus untuk unggas, tetapi juga teman-teman di lapangan juga bisa juga pakai beberapa produk seperti pembersih Baiklin, atau yang biasa digunakan adalah Baiklin untuk menyemprot ataupun alkohol. Nah, ini juga bisa untuk menyemprot, tentunya tetap ditambahkan dengan air sehingga yang namanya bibit penyakit itu akan mati. Nah, kemudian selanjutnya adalah kontrol hama. Nah, jadi upaya dari pencegahan penyakit ini adalah banyak sekali. Dalam biosecurity, salah satunya adalah kontrol hama. Hama ini bisa seperti hama-hama yang mengganggu atau merusak dari bahan pakan yang kita punya. Contohnya apa? Adalah tungau. Nah, kalau teman-teman biasa lihat ada tungau atau ada serangga yang memakan pakan, membolongi, merusak. Nah, itu merupakan salah satu hama yang harus kita hindari. Karena yang namanya pakan tadi biayanya sangat tinggi, kita harusnya jaga sehingga produksi ternak akan maksimal. Kemudian setelah itu semua ada yang namanya evaluasi. Tentu kita sudah lakukan beberapa hal, tetapi kenapa yang namanya penyakit tetap masuk? Nah, ini tentu adanya evaluasi apa yang seharusnya kita lakukan sehingga tidak terjadi di periode yang setelahnya. Apalagi ada penyakit yang sudah endemik. Nah, ini bisa berbahaya. Nah, seringkali tempat peternak kita tidak menyadari bahwa beberapa daerahnya sudah endemik yang susah untuk dihilangkan. Tentu adanya pengistirahatan panjang dan juga ada pemberian desinfektan yang juga lebih banyak sehingga itu semua bisa terhindari. Nah, percuma kita sudah berikan teknologi NASA, tetapi dari manajemen budidaya tidak baik atau tidak bagus sehingga yang namanya biosecurity tidak dilakukan, peternak bebas, kandang kotor dan lain sebagainya, itulah menyebabkan adanya yang namanya penyakit. Karena apa? Karena memang teknologi NASA itu berupa teknologi yang nanti berisi suplemen dalam pakan. Nah, nanti juga akan kita kupas setelah ini sehingga ketika adanya penyakit bukan sebagai obatnya. Nah, jadi teman-teman harus pahami itu. Nah, kita hanya mampu membantu menjaga kekebalan tubuhnya, jangan sampai terserang oleh penyakit. Tetapi kalau penyakit itu banyak sekali datang, kemudian tameng kita hanya rutin, hanya sementara itu saja, tentu lama-lama penyakit akan menyerang dari depan, atas, bawah, belakang, tentu kita pun akan terkena. Nah, dalam hal ini manajemen pemeliharaan juga harus dilakukan secara baik, secara luar biasa agar tidak terjadi yang namanya penyakit. Nah, kemudian selain biosecurity juga ada yang namanya vaksinasi. Nah, inilah bedanya dari vaksinasi dan biosecurity. Kalau biosecurity tadi adalah pencegahan dari luar, kalau vaksinasi ini adalah pencegahan dari dalam tubuh ayam. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, teman-teman tahu, di zaman yang saat ini pandemi, tentu semua orang ilmuwan berlomba-lomba untuk mencari yang namanya vaksin dari COVID-19 atau COVID-19. Nah, sehingga dalam perunggasan pun sama, ada yang namanya vaksinasi. Untuk apa? Khususnya untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Seperti tadi kita lihat diagramnya tadi bahwa yang paling banyak adalah ND, sehingga ada yang namanya vaksin ND. Nah, sehingga dalam broiler modern itu harus adanya yang namanya vaksinasi. Vaksinasi dapat dilakukan dengan 3 hal, baik itu meneteskan kepada mata, biasanya bisa melalui mata, tetes mata, kemudian ada yang dicampurkan ke air minum. Jadi dicampur ke air minum, kemudian dicampur dengan vaksinnya, diberikan ke unggasnya tentu dengan perlakuan sebelumnya yaitu dipuasakan agar ayamnya itu mau untuk minum secara banyak. Minum banyak kan kalau puasa, buka puasa minum banyak sehingga si ayam itu minum. Nah, jadi masuknya akan maksimal. Kemudian juga vaksin dilakukan dengan disuntik juga ada. Sehingga ada 3 perlakuan biasanya, ada yang ditetes mata, ada yang dicampur air minum, ada juga yang disuntikkan. Nah,
vaksin ini dengan memasukkan agen penyakit yang sudah dilemahkan, baik itu nanti mati ataupun ada yang hidup. Nah, sehingga ketika virus datang, dia akan melawan, nanti akan melawan. Nah, sehingga ini yang dilakukan pencegahan dari dalam tubuh ayam. Jadi, yang dari luar tadi pengawasannya dengan biosecurity, menjaga semuanya dari penyakit yang datang, yang memungkinkan akan datang. Kemudian kalau dari dalam tubuh ayam itu ada yaitu namanya vaksinasi. Nah, jadi semuanya harus dilakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa, yang terbaik. Nah, kemudian selanjutnya adalah penerapan teknologi. Nah, jadi ini adalah selanjutnya. Nah, ini sebagai gambaran awal teman-teman dulu di pertemuan pertama itu juga membahas berkaitan dengan perkandangan. Salah satu teknologi itu bukan hanya teknologi yang harus kita punya, tetapi juga penerapan teknologi ini baik itu infrastruktur maupun penunjang lainnya. Sebagai contoh sangat sederhana, yaitu kemarin kita bahas kandang, ada yang closed house, ada juga yang open house. Ada kandang yang terbuka, yang ini sangat biasa dilakukan peternak kita, kandang yang terbuka, kandang yang hanya di pinggir sawah, kemudian dibuatkan bambu, hanya terbuka biasa, dan kandang yang tertutup, yang di ruangannya diberikan suhu yang ideal, kelembapan yang ideal, dan semuanya ideal. Nah, sehingga dengan penerapan teknologi seperti di layar, itu adalah yang tadinya closed house, yang terbuka itu hanya mampu menampung per meter ayam. Nah, ini kapasitas ya. Kapasitas kalau kita ingin berbudidaya, 1 meter persegi itu kita bisa tebar, bisa ternakkan ayam potong, ayam broiler ukuran kurang lebih 8-10 ekor per meter persegi. Jadi kalau kita punya kandang ukuran 2x10 atau 20 meter, nah kurang lebih kita bisa berbudidaya kurang lebih hanya 100 atau 200 ekor. Nah, sehingga kita harus tingkatkan produksi dan tingkatkan kepadatannya. Nah, dengan apa? Dengan kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, karena kemarin bahwa yang namanya ayam itu harus kondisinya konstan, tetap kita harus mendukung dengan lingkungan yang tetap pula. Dan dengan yang namanya kandang tertutup atau closed house yang sebelah kanan, itu kita bisa tingkatkan sangat padat. Nah, seperti di gambar itu, dengan ukuran 1 meter persegi, itu bisa berbudidaya 20-22 ekor. Nah, jadi luar biasa banyak sekali ayamnya. Nah, tetapi penerapan teknologi itu ternyata ada juga yang lebih istimewa. Dan sebelum itu memang yang kita ketahui bahwa tidak semua peternak itu bisa melakukan teknologi yang merubah kandang menjadi kandang yang tradisional, yang open house menjadi kandang yang rapat, betul-betul yang tertutup. Dan ternyata memang yang sangat-sangat diperlukan itu adalah teknologi nutrisi atau pakan. Nah, tadi karena biaya pakan biaya paling tinggi, sehingga kita masuk ke teknologi yang sangat penting yang menunjang untuk memenuhi pakannya yang bersifat. Nah, ini ada beberapa sifat. Yang pertama adalah mudah diterima dan diaplikasikan untuk seluruhnya. Nah, jadi semua pelaku budidaya bisa menggunakannya, baik itu ternak ayam, ternak kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya, itu juga bisa. Baik dalam skala industri atau skala yang tradisional. Nah, semuanya bisa. Nah, sehingga teknologi ini sangat penting. Dan kemudian yang bersifat selanjutnya adalah berdaya guna yang tinggi. Dengan penggunaan yang sangat sedikit atau sangat sederhana, yang mudah, ternyata mampu meningkatkan produksinya. Nah, ini kalau teman-teman pernah pakai POC NASA atau pernah pakai Viterna, tentu tahu cara penggunaan bagi unggas. Hanya menggunakan satu tutup, itu bisa digunakan dicampurkan ke 10 liter air minum. Nah, jadi 10 liter air minum kurang lebih itu hanya kebutuhan 1 hari. 1 hari untuk 100 ayam. Nah, jadi untuk fase awal itu kurang lebih hanya 100 ayam cukuplah sekitar 10 liter air minum. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita
bahas di pekan depan yang berkaitan dengan kebutuhan ayam, airnya berapa sehingga butuh nasanya berapa. Nah, sehingga tidak salah dalam memberikan dosis dan tidak salah dalam memberikan perkiraan. Nah, kemudian yang selanjutnya harga ya. Kalau dari biaya, dari harga, ini memang sangat terjangkau, sangat bisa dijangkau oleh para peternak, baik itu dari tradisional maupun yang paling tinggi. Karena apa? Karena memang dengan menggunakan hal yang barang teknologi yang sedikit ini, kemudian dapat menghasilkan teknologi yang banyak sekali ketika dipanen. Jadi selisihnya jauh lebih banyak. Tentu dalam hal ini adalah perkara dari mindset atau pikiran kita. Apa kemudian yang dihasilkan sehingga memberikan selisih yang lebih banyak. Jangan hanya memikirkan pertambahan biaya produksinya. Karena tentunya dengan adanya teknologi baru, tentu menambah biaya produksi. Tetapi mindset kita ubah sekarang, yaitu pertambahan setelah kita panen nantinya apa? Nah, ketika pertambahan nantinya menjadi lebih baik, 2 kali lipat, 3 kali lipat, tentunya teman-teman di lapangan itu sangat merasakan manfaatnya, apalagi dibandingkan dengan biayanya atau harganya, nanti akan sangat sangat murah. Kalau boleh saya memberikan sedikit gambaran, dengan menggunakan teknologi NASA, tentu peternak akan menghemat yang namanya pakan. Tentu penghematan pakan satu hari, kalau kita lihat pakan unggas, yaitu dalam satu hari mengkonsumsi kurang lebih 1 sak, bisa apabila dia usianya sudah besar, apalagi dia sudah banyak populasinya, tentu 1 sak itu harganya sekarang 350 sampai 450 ribu. Nah, kalau kita bisa hemat satu hari, nah tentu biaya pakan tadi itu akan menjadikan penghematan, dan kalau dikurangi itu sangat sedikit dibandingkan dengan biaya penggunaan teknologi NASA-nya. Nah, jadi teman-teman di lapangan tidak perlu khawatir soal biaya, pertambahan biaya, karena kita tahu akan mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian yang paling terakhir, yang keempat, adalah disertai dengan pendampingan atau pembinaan. Nah, ini teman-teman dari NASA, tugasnya kita semua untuk setelah peternak menggunakan atau closing, tentu kita harus memantau, melihat, mengkontrol ya. Jangan sampai kemudian kita lepaskan, karena mereka perlu didampingi. Bisa jadi menanyakan teknis penggunaan, bisa jadi menanyakan apa penyebab dari beberapa penyakit yang ada di kandangnya tersebut. Kemudian apa yang menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Tentu setelah peternak itu menggunakan teknologi NASA, semua hak dan kewajiban tentang konsultasi itu sudah seharusnya mereka dapatkan. Dengan siapa mereka bisa menghubungi? Yang pertama yaitu dengan penyuplai produknya. Memang ketika tidak bisa atau belum bisa dijawab, silakan teman-teman tanyakan, bisa jadi ke stokis atau ke upline-nya, atau juga masih belum bisa, silakan langsung tanya pada kami, kepada saya, apakah saya bisa membantu atau nantinya bisa memberikan solusi setelah teman-teman tahu kendala di lapangan. Tentu dalam hal ini peternak yang sangat menginginkan yaitu proses pasca setelah mereka membeli, pasca penjualan. Nah, sehingga teman-teman di lapangan silakan nantinya terus memantau, melihat kondisi yang sangat baik, apakah ternak itu produksinya malah menurun atau ada penyakit. Tentu dalam hal ini kita bisa membantu memberikan solusinya. Jangan kemudian kita karena tidak bisa menjawab, kita tinggalkan. Nah, itu akan tidak baik bagi peternaknya. Sebaiknya teman-teman silahkan bisa koordinasi kepada kami, kepada perusahaan, nanti akan kami berikan solusinya. Bahkan yang bukan berkaitan dengan produk, seringkali mereka terasa atau merasa terbantu. Nah, ini beberapa pertanyaan memang banyak sekali sudah masuk dan sudah memang kita bantu, sehingga yang tadinya mungkin mereka masih kendalanya adalah berkaitan dengan penyakit, dengan budidaya, kita bisa hilangkan dan ternyata peternakan mereka akan sukses. Nah, sebagai contoh kecil sederhana terkait dengan kualitas air minum yang diberikan. Mengapa ayam saja tidak mau minum, padahal teknologi NASA itu masuknya di air minum. Nah, ternyata kita setelah melakukan pengamatan, observasi, bahkan seringkali juga langsung terjun ke lapangan apabila tidak ada pandemi seperti ini,
Mungkin saya sekarang ada di mana? Mungkin tidak ada di Jogja, mungkin ada di Sumatera, ada juga di Jawa bagian timur atau bagian barat. Nah, ini bisa jadi kita bisa lihat langsung kondisi yang ada. Sebagai contoh tadi, mengapa tidak mau minum? Ternyata memang setelah kita lakukan pengamatan, siang hari merupakan siang matahari yang sangat terik. Tentu peternak biasanya menyimpan air minum itu di tower, di atas, di tempat penampungan air. Apalagi kalau ternaknya sangat banyak, tentu perlu yang namanya tower. Dan ini peternakan biasanya ada di luar kandang. Sehingga ketika siang hari tentu teriknya matahari membuat air dalam tower menjadi panas. Nah, ini sangat sederhana. Air yang panas otomatis membuat ayam nafsu untuk minumnya menjadi berkurang. Nah, berbeda dengan manusia. Mungkin kalau anget-anget enak ya, teh anget, kalau jeruk anget, nah luar enak. Kalau ayam, air anget, nah itu mereka nggak mau. Nah, sehingga ini semua yang harus dilakukan. Bisa jadi mungkin menutup atau memberikan topi dari tempat penampungannya ataupun dan lain sebagainya. Sehingga airnya tidak menjadi panas. Nah, karena yang namanya air, yang namanya ternak, unggas, itu mereka sangat butuh yang namanya air untuk konsumsi minumnya. Dan itulah penyebab kita mengapa dosis yang diberikan adalah dosis pada saat pemberiannya di air minum. Nah, dosis di air minum karena di unggas itu sangat mudah memasukkan teknologi NASA itu melalui air minum. Dan teman-teman kalau memang belum tahu, belum mengenal apa itu teknologi yang tadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat peternak, yaitu teknologi NASA. Teknologi yang aman dan sangat menguntungkan. Nah, sehingga ketika kita bahas itu tentu teman-teman sudah pasti terbayang-bayang yang namanya Fiterna. Nah, jadi memang inilah teknologi yang kita punya, baik itu Fiterna, tangguh probiotik, kemudian POC NASA, kemudian juga hormonik. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa kembali gunakan yang namanya teknologi NASA, yaitu Fiterna untuk ternak kita. Tapi kami pun tidak bisa menjanjikan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera kembali bisa atau open order. Teman-teman bisa kembali mengupayakan Fiterna bagi para peternak di sekitar teman-teman sekalian. Kemudian untuk mensiasatinya memang sejauh ini kita gunakan POC NASA dan hormonik. Untuk hasil dan manfaatnya memang menyerupai, bagus. Teman-teman di lapangan juga banyak yang memberikan testimoni bahwasanya dengan hanya menggunakan POC NASA dan PPT hormonik hasilnya sudah maksimal. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin di kesempatan lain kita nanti akan membahas lebih jauh tentang produk, kupas tuntas tentang produk. Mudah-mudahan ketika Fiterna nanti sudah hadir kembali, kita akan diskusi lagi kupas tuntas produk Fiterna. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan itu ketika produk Fiterna khususnya akan keluar. Nah, dalam hal ini kita hanya di sini mengupas secara umum saja. Secara umum apa itu Fiterna, baik itu Fiterna maupun POC NASA. Nah, karena ini memang yang utama dari peternakan adalah Fiterna, sebetulnya ini juga yang berlaku untuk POC NASA. Nah, sehingga di sini ketika masih ditulis Fiterna juga berlaku untuk POC NASA. Apa itu POC NASA? Adalah suplemen nutrisi ternak organik. Nah, jadi mengapa tadi kemudian tidak bisa sebagai obat? Karena memang yang namanya obat itu umumnya atau biasanya itu mengandung zat-zat kimia. Zat-zat kimia ini yang akan membunuh yang namanya penyakit dan membunuh bakteri. Ternyata bukan hanya bakteri jahat yang dibunuh, seringkali juga bakteri baik yang terbunuh. Sehingga yang namanya pemberian obat itu juga harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai terlalu berlebihan. Nah, Fiterna ini adalah nutrisi ternak organik yang tersusun atas nutrisi. Nah, isinya adalah nutrisi. Bukan sebagai pembunuh penyakit, tetapi isinya adalah nutrisi. Murni siap pakai oleh ternak. Murni siap pakai di sini maksudnya adalah siap pakai itu langsung bisa diserap, diolah, digunakan oleh ternak.
Sehingga ketika peternak ataupun VOC NASA itu masuk ke dalam air minum, tercampur ke dalam komboran ataupun air minum, itu langsung menuju ke saluran penyerapan kita, yaitu usus halus. Sehingga pakan yang ada di sana pun ikut terserap. Nah, jadi timbullah yang namanya penghematan pakan, tetapi sistemnya adalah dengan meningkatkan penyerapan dari pakan yang ada. Yang tadinya misalnya terserap 60% dengan teknologi NASA, dia bisa membantu meningkatkan penyerapan menjadi 80%. Nah, sehingga kita bisa menghemat pakan. Menghemat pakan ini digambarkan dengan FCR kalau di perunggasan atau di peternakan. Feed Conversion Ratio atau efisiensi pakan. Yang tadinya 1,5 kilo pakan menjadi 1 kilogram daging, sekarang kita bisa tingkatkan penyerapannya menjadi 1,3 kilogram pakan yang diberikan menjadi 1 kilogram berat badan, 1 kilogram daging. Nah, sehingga kita bisa menghemat kurang lebih 200 gram. Nah, kalau 8.000 1 kilogram, kita bisa hemat 200 gram, kita bisa hemat kurang lebih seperlimanya. Seperlima dari 8.000 ya kurang lebih sekitar 2.000, 1.500-an. Itu baru satu ekor ayam. Kalau 10 berapa? Kalau 100 berapa? Kalau 1 juta, 100.000 ekor berapa? Nah, itu sehingga kita bisa menghemat yang namanya pakan. Nah, jadi ketika mekanisme ini sudah hadir, sudah ada, dan meningkatkan nutrisi penyerapan pakan, sehingga kita mampu yang namanya menghemat pakan. Ketika nutrisi pun masuk secara maksimal, otomatis yang namanya kebutuhan nutrisi akan juga mudah diserap oleh ayam. Ketika nutrisi diserap oleh ayam secara maksimal, otomatis dia akan mampu yang namanya melengkapi atau memenuhi kebutuhan dalam produksinya. Nah, sehingga dalam pemenuhan produksi unggas atau ayam yang didapatkan outputnya adalah beberapa hal yang kita biasa sebut dengan 3K atau K3. Nah, baik itu dari kuantitas, kualitas, maupun kesehatan. Nah, jadi ibaratnya adalah 3K. Kuantitas, kualitas, dan kesehatan. Dari kuantitas tentu yang bisa yang dihitung. Dari hal yang bisa dihitung. Pertumbuhannya cepat. Yang tadinya 2 kg 35 hari, sekarang 2 kg jadi 32 hari. Otomatis dengan 32 hari sudah mencapai 2 kg. Pertumbuhan bisa menjadi lebih cepat. Kemudian waktu panen singkat, tentu biasanya dipanen 35 hari, sekarang dipanen 32 hari. Nah, tentu akan menjadi lebih singkat, panennya lebih singkat. Ada penghematan pakan di beberapa hari setelahnya. Yang seharusnya masih diberikan pakan, sekarang sudah tidak lagi diberikan pakan. Kemudian dari segi FCR tadi, efisiensi pakannya, dari penyerapannya, yang biasanya pakannya harus banyak baru gemuk, tetapi kita berikan saja yang tidak begitu banyak, ternyata kita bisa tingkatkan juga daya tahan tubuhnya. Kita bisa tingkatkan juga bobot badannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian bukan hanya kuantitas, tetapi ternyata juga kualitas. Nah, kualitas dalam hal ini adalah dari kadar atau kualitas dagingnya. Nah, tentu dengan adanya kadar protein yang tinggi dalam daging, tentu karena adanya penyerapan yang banyak dalam tubuh ternak, akan menghasilkan daging juga dengan kadar kualitas yang bagus. Nah, jadi nanti kadar protein daging yang kita ternakkan itu kualitasnya jadi lebih tinggi. Nah, jadi nanti kita juga sudah uji cobakan, kita sudah labkan, ternyata memang hasilnya lebih tinggi dari yang tidak menggunakan. Kemudian ternyata juga bisa mampu mengurangkan kadar kolesterol. Nah, jadi ketika protein tinggi, ada yang ditekan, yaitu dalam hal ini adalah kolesterolnya yang dikurangi menjadi sangat rendah. Nah, kemudian daging lebih padat, lebih kuat ya, lebih padat dan enak. Nah, dalam hal ini kuat untuk dihancurkan. Jadi tidak lembek, tidak putih, warnanya cenderung lebih merah. Walaupun dagingnya warnanya putih, kan kalau daging ayam adalah daging putih. Kalau daging merah itu kan daging sapi, daging kambing, biasanya kita sebut seperti itu. Tapi kalau diunggas warnanya memang sedikit bisa lebih merah. Nah,
Yang terakhir yaitu dari segi kesehatan. Nah, ini memang kami tadi sudah sampaikan di awal bahwa memang penggunaan teknologi NASA ini bukan merupakan sebagai obat, tetapi bisa menjadi vitamin menjaga kekebalan tubuh. Nah, ketika tadi penyakit datang, otomatis kita sudah punya kekebalan yang kuat atau imun yang kuat, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Nah, sehingga jangan sampai menunggu penyakit datang baru kita gunakan, tetapi kita harusnya gunakan dari awal. Dari awal kita budidaya, beternak, dari kemudian DOC datang, kita berikan langsung yang namanya teknologi NASA. Nah, sehingga dari awal kita berikan sampai dengan panen, kita berikan sehingga yang namanya penyakit yang tadinya sempat datang penyakitnya 1-2 itu bisa ditangani, tidak sampai begitu banyak penyakitnya menimbulkan sifat-sifat yang kurang baik bagi ternak, tetapi sebelum menimbulkan hal-hal yang kurang baik kita bisa melawannya sehingga kita mampu untuk mengatasi namanya penyakit yang datang walaupun tidak membunuh penyakitnya, karena yang membunuh sifatnya adalah sifat biasanya dari obat-obat kimia atau antibiotik, sehingga kalau ada penyakit kita harus berikan yang namanya antibiotik juga, atau harus kita berikan obatnya juga. Baru kemudian tetap kita gunakan teknologi NASA untuk mempercepat proses dari pemulihan. Nah, jadi walaupun ternak sakit, juga tetap kita berikan teknologi NASA untuk mempercepat proses pemulihan dan untuk menjaga dari ternak-ternak yang lainnya agar tidak tertularkan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa ternak yang sakit tentu akan lemah. Ketika ternak itu lemah, otomatis kalau tidak mau makan terus-menerus akan mengalami kematian. Nah, sehingga ketika ternak sakit kita harus menjaga nafsu makannya tetap bagus. Dengan apa? Dengan teknologi NASA. Sehingga teknologi NASA masuk, walaupun ternaknya sakit, nafsu makannya tetap sama. Makannya tetap normal sehingga dia tidak lemah, tidak lemas. Sehingga seringkali penyakitnya yang tertekan sampai dengan panen tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian, tetapi karena berimbang dengan mutu, berimbang dengan imun yang ada di tubuh ternaknya, sehingga tetap normal sampai dengan panen kita panen dengan baik, tidak ada penyakit di dalamnya. Kemudian angka kematian menjadi rendah. Nah, karena tadi ya, kalau penyakit itu tidak masuk, otomatis tidak mudah terserang penyakit. Karena yang namanya penyakit itu mayoritas 70-90% itu disebabkan oleh penyakit. Nah, jadi yang namanya kematian itu disebabkan oleh yang paling banyak penyebabnya adalah dari penyakit. Sehingga kita harus hindarkan dari yang namanya penyakit dengan adanya upaya pengendalian penyakit tadi yang sudah kita bahas, dan salah satunya dengan teknologi NASA. Dan yang terakhir, untuk menjaga kesehatan lingkungan, tentu kita harus hadirkan teknologi yang bisa mengurangi dari zat-zat berbahaya yang menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Tentunya bau kotoran kandang bisa kita tekan, karena memang penyerapan yang tinggi tadi akan mampu menyerap pakan yang masuk dalam unggas. Sehingga ketika penyerapan tinggi, yang keluar menjadi kotoran itu adalah sisa-sisa makanan yang betul-betul sisa, tidak bisa diserap oleh tubuh ternak. Sehingga hanya keluar sedikit, hanya keluar yang tidak berbahaya, hanya keluar yang sudah kering. Nah, tapi memang kalau untuk ayam itu tetap harus ada airnya ya. Umumnya biasanya keluarnya campuran antara yang padat dengan yang kering. Seperti yang pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa unggas itu atau ayam itu dia saluran pencernaannya, saluran pengeluarannya itu tergabung jadi satu di akhirnya, di ujungnya. Sehingga antara padatan dengan cairan itu menjadi satu. Sehingga disebut dengan ekskreta. Tidak ada feses, tidak ada urin, tetapi adanya adalah ekskreta, kotoran ayam yang sudah tercampur antara padatan dengan cairan. Nah, sehingga kotoran ayam terkenal dengan bau. Karena apa? Langsung tercampur, padat langsung tercampur air media baik untuk bakteri, untuk penyakit, sehingga menimbulkan bau lingkungan kandang yang menyengat. Nah, jadi seperti itu, dan cara penggunaannya bagaimana? Nah, ini yang umumnya digunakan, teman-teman saya rasa sudah
banyak yang tahu, bahkan sudah tahu semua mungkin. Nah, cara penggunaannya yaitu dengan mengambil satu tutup botol. Nah, ini satu tutup botol. Cukup satu tutup botol atau 10 cc. 10 cc itu kan kurang lebih kalau di ukuran kita ya sekitar satu tutup botol itu kan 10 sampai 12 mili. Nah, sehingga untuk mempermudah proses di lapangan, kita ambil satu tutup botol dicampur ke 10 liter air minum, diberikan setiap hari. Nah, jadi jangan sampai mentang-mentang hasilnya atau kenapa cuma sedikit pemberiannya, kita langsung berikan 1 liter atau 500 mili. Nah, tetapi kalau mau memberikan seperti itu juga tidak apa-apa. Nah, ternyata hasilnya juga bagus karena tidak ada yang namanya overdosis. Karena tadi sifat dari produk kita, teknologi kita adalah teknologi yang organik, yang alami, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Nah, dalam hal ini tidak menimbulkan keracunan, berbeda dengan kimia. Nah, sehingga dosis ideal yang kita berikan adalah satu tutup botol, itu diberikan setiap hari. Baik itu ternak usia 1 hari maupun ternak usia 30 hari, atau dari awal sampai dengan panen dosisnya sama. Nah, jadi yang menyesuaikan adalah ayamnya sendiri. Ketika ayam itu sudah besar, otomatis kebutuhan airnya akan menjadi lebih banyak. Berapa kebutuhan airnya kalau sudah besar? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, pertemuan kita tidak terlalu lama, tetapi saya harapkan bisa membekas bagi teman-teman sekalian. Jadi kalau kemarin kita bahas awal sampai dengan kandang, sekarang kita bahas pakan, kebersihan, upaya pengendalian penyakit, sampai dengan penggunaan teknologi NASA. Nah, jadi pertemuan terakhir nanti akan kita combine langsung ke teknis budidayanya. Dari awal kita budidaya ayam itu datang, apa yang harus dilakukan, pakannya berapa, airnya berapa, nasanya bagaimana, sampai dengan usia siap panen. Nah, siap panen kan nanti tetap para peternak biasanya langsung sesuai dengan pasar. Pasarnya kalau warung Padang berarti lebih kecil dari biasanya sebulan 30 hari. Tapi kalau warung-warung yang lain, warung restoran itu biasanya juga lebih besar. Nah, jadi memang tergantung dari kebutuhan pasar. Yang jelas kita tetap berikan teknologi untuk mendapatkan hasil yang bagus dari segi kuantitas, kemudian dari segi kualitas dagingnya tetap terjaga, kualitasnya tinggi, bahkan seharusnya dijual di restoran ya, karena yang namanya kualitas bagus biasanya kan ada juga di supermarket, ada juga di restoran. Nah, jadi dengan hal ini bisa menaikkan harga jualnya. Kemudian juga dari segi kesehatan ternaknya, baik itu ternak itu sendiri maupun peternak yang ada di sekitarnya mudah, karena memang aroma kandang, bau-baunya itu bisa dikurangi dengan tinggi. Nah, tetapi memang tidak 100% nol ya, karena yang namanya bau kotoran itu tetap bau. Tetapi memang kalau kita berbicara dengan para peternak yang sudah merasakan, mereka bisa membedakan yang tadinya bau menjadi tidak berbau. Nah, tetapi kalau kita samakan frame-nya, kalau tidak berbau mereka itu di orang-orang mungkin yang biasanya tinggal di kota, jauh dari kandang, itu tetap bau walaupun baunya menjadi sedikit. Nah, jadi kurang lebih selama 1 jam ini kita diskusi, kita bertemu.